prinsipnya kan lo pasti pengen nyenengin pasangan lo pengen dicinta sama pasangan lo. Gitu Benar. kan. Gue dulu sering ngelakuin Kiss 95.1. The Only Kiss 95.1 FM, Kiss in the Morning, Bayu Oktara, Ivi Batuta. Kita masih ngebahas mengenai what I did to make you love me. Apa yang sudah kita lakukan untuk membuat pasangan kita jadi semakin tambah jatuh cinta dengan kita setiap harinya. Betul sekali. Ini sebenarnya sih bahasa lainnya juga pengorbanan-pengorbanan cinta ya, Say. Bener. Perubahan Oh iya benar. itu tidak akan terasa sebagai pengorbanan. Makanya kita menghindari kata pengorbanan Iya, itu kalau ada sebenarnya landasan cinta, iya. beda lagi rasanya. Bukan rasanya. berkorban. Just things that you did to make her stay in love or to make him stay in love. Nah, itu dia, makanya seperti janji kita tadi, sekarang kita akan ngobrol dengan Lukman Sardi. Good morning. Pagi. Oh, go. Kalau pagi semangatnya kayak lagi kayak lagi nonton bola ya. Asli. Gue pikir lo habis nonton Juve kemarin itu sama Inter Milan. Beda lah, gue paham banget di Nonton Coppa tuh. Italia. Padahal gue juga pengen nonton. Menang siapa akhirnya? Menang Juve. Juventus. Yes. Akhirnya berangkat ke final. Aduh. Ronaldo golnya menjadi orang dengan gol terbanyak sepanjang sejarah bola. Keren. Gila. Ini acaranya namanya apa? Komentator bola gitu. Salah, kita nggak ngomongin, makanya gue bingung. Udah gitu lo berdua ngomongin Juventus sama Inter Milan lagi. Jelas-jelas lagi ngomongin soal cinta-cintaan. Iya. Cinta-cintaan tuh mungkin bisa cinta kepada klub bola. Bisa jadi. Cinta juga namanya. Bisa jadi sih. Bisa jadi ya. Pasangannya hobi nonton bola, akhirnya saling nemenin, akhirnya itu jatuh cinta. dia. Lo kalau inget mundur-mundur lagi, 13 tahun usia pernikahan. 13 apa 12 sekarang? 12, mau masuk 12. Mau masuk 12 ya. Pacarannya waktu itu berapa lama, Bro? 3,5. 3,5 Lama juga pacaran tahun. kali. Lo apa aja yang lo lakukan untuk bisa membuat Lia tuh cinta sama lo? Oh Lia cinta itu gue nggak perlu lakuin apa-apa dia udah cinta langsung. Tuh, itu namanya unconditional love. Mantep nggak tuh? Enggak, gue lucu. Jadi gue dulu tuh sama dia itu bukan yang niat pendekatan. Iya, gue tertarik ya. Waktu itu gue ketemu dia. Jadi gue lagi syuting Sembilan Naga, dia tuh lagi magang. Oke. Jadi asisten produser di PH-nya Rudi Sujarwo. Ya automatically gue sering ketemu. Tapi gue udah ada ketertarikan. Tapi gue tipikalnya gitu, bukan yang gue cari cara gini, enggak, gue jalanin aja gitu. And then somehow mungkin cocok kali ya gitu. Jadi kalau Lia ditanya, Lia pun ditanya kapan beneran, gue nggak merasa dideketin deh gitu kayak gitu. Jadi kayak, tapi gue jalanin kayak ya gue ngobrol, gue punya intention, tapi bukan berarti terus kayak ngotot gitu, nggak yang terus harus ngerayu harus bikin ini bikin itu gitu, enggak. Tapi ya akhirnya kita jadi deket gitu. Nah, ini sebenarnya kita juga sekaligus nih pengen bertanya mengenai ada berita-berita dan angin berhembus yang nyampe. Katanya bahkan sebenarnya salah satu hal yang membuat kalian bisa sekarang ini sebegitu langgengnya dan lain sebagainya adalah karena lo juga pindah agama gitu. Itu bener nggak sih, Untuk Bro? bisa sama gitu. Jadi maksudnya Lukman pindah agama gara-gara Lia. Iya. Wah, Makanya angin berembus cukup kencang. Lumayan kencengnya. Nah itu gimana tanggapannya, Bro? Gue pernah alamin yang namanya dihujat gila-gilaan lah. Tapi buat gue itu sesuatu yang menurut gue malah jadi lesson. Jadi bagaimana lo lebih sabar, lebih bisa ngelihat mana yang perlu dikomen, mana yang enggak gitu kan. Betul. Tapi pada dasarnya itu nggak begitu gitu. Memang kebetulan. Jadi waktu gue deket sama Lia, gue juga nggak tahu dia agamanya apa. Gue orangnya nggak pernah nanya gitu. Nggak pernah nanya deketin orang terus lo agama lo apa, ngapain? Gue nggak ada fungsinya gitu. Bener. Iya kan, maksudnya nanti mungkin kedepannya baru kita tahu. Jadi gue belakangan baru tahu, oh you're Christian gitu. Tapi buat gue juga akhirnya gue jalanin itu jelas gitu bahwa kita beda nih. Tapi ya kita jalanin aja. Tapi sebenarnya itu gue udah punya proses yang cukup panjang gitu. Kayak contoh gitu di keluarga gue waktu bokap gue kawin sama Mama Mari ini kan lingkungannya opa oma gue Kristen, ya kan.
Sepupu bokap gue yang di Jogja itu banyak yang Katolik, bro. Prosesnya itu kan pencarian gue sebenarnya dari zaman gue waktu itu gue ngobrol sama opa gue yang dari Mama Marini, bagaimana dia kalau ngobrol tuh kayaknya enak banget gitu. Terus nah itu dan lucu gitu, gue pernah dikasih buku sama dia ulang tahun perkawinan. Bukunya yang tulisan buat gue kan beda-beda tuh tulisannya buat cucunya. Yang diomongin ke gue itu tentang kasih gitu. Jadi gue mencari tahu kenapa dia ngomong kayak gini gitu. Gue orangnya gitu. Jadi proses itu berjalan. Bahkan adik gue itu sebelum gue dia udah convert ke Katolik jauh sebelum gue, gitu. Jadi buat gue bukan sesuatu yang tiba-tiba kayak gini. Cuman memang akhirnya kayaknya semakin menguatkan pemikiran gue gitu. Karena kan gue udah punya pikiran itu, gue lagi ngejalanin. Tiba-tiba gue ketemu sama yang kayak gini. Tiba-tiba gue ketemu dia dengan contoh-contoh yang baik dari bapaknya dan segala macam. And then gue akhirnya makin tergerak untuk dia aja nggak tahu tiba-tiba gue gitu. Iya. Maksudnya tiba-tiba gue datang nih, jujur nih, gue datang hari Minggu. Biasa gue nggak pernah datang hari Minggu pagi, gue nggak pernah. Gue datang Minggu pagi, terus ketemu bapaknya di depan gitu, bapaknya di depan, kemana pagi, iya. Terus tiba-tiba dia bilang, kamu pagi-pagi, iya mau ikut ke gereja. Langsung gitu aja gue. Emang udah tergerak. Jadi dia kaget, dia juga nggak pernah mempush gue gitu, nggak pernah. Kita hubungan kita nggak pernah ngomongin soal itu. Gitu loh. Oke. Jadi wah, terbukti berarti hubungan yang ya companionship tadi. Jadi ada kayak lo yang nggak perlu dipaksain, usaha ini itu jalan bareng terus, akhirnya sama-sama jatuh cinta. Bahkan untuk urusan keyakinan pun sebenarnya masing-masing aja. Nggak ada pemaksaan atau ajakan minta lu pindah ke gua dong, gua pindah ke lu. Jadi intinya kan jalannya gini, kalau memang gua mikirnya ya kalau emang kita meant to be, ya kita meant to be. Kalau enggak, ya kan misalnya tiba-tiba beda agama, misalnya ternyata sulit dari sisi luarnya, atau terus akhirnya Tuhan bilang nggak jadi, ya nggak jadi. Tiba-tiba gue dikasih jalannya seperti kayak gini gitu. Iya. Sekarang terbukti 12 tahun. Yang satu agama aja banyak kok yang udah pacaran lama nggak jadi. Benar, setuju. Banget. Jadi nggak jaminan ya soal itu ya. Tapi ini justru jadi menarik kan, kita jadi akhirnya tahu kan, dengar sendiri ceritanya gitu loh. Ya memang akan ada kita di dalam suatu hubungan tuh kita melakukan suatu hal-hal yang menyenangkan hati pasangan. Bener. Tapi biasanya kalau untuk Lukman Sardi tidak seperti itu nih. Bukan soal itu. Bukan soal si agama ini. Gitu. Oke. Tapi kalau menurut gue lo cuma buat gila, lo cuma buat dapetin hati seorang yang lo bikin, lo taksir, lo cinta, lo belain prinsip gitu. Menurut gue gitu ya? Nggak ngacak-ngacak prinsip itu menurut gue parah banget kalau kayak gitu. Ya betul. Setuju. Gitu. Nah, Oke, tapi kalau buat seorang Lukman Sardi 12 tahun lebih pernikahan, sekarang udah ada triple A. Laki-laki yang ganteng-ganteng semua. Apa yang lo lakukan? Kayak bapaknya. Iya, kalau itu jangan bikin iri banyak orang dong. Oke, boleh nggak kasih cerita ke kita apa sih yang lo lakukan sehari-hari, atau mungkin menurut lo ada tips nggak untuk mempertahankan hubungan supaya tetap disayang sama pasangan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau dulu zamannya pacaran atau apa ya, awal-awal pasti lo banyak, maksudnya gini, prinsipnya kan lo pasti pengen nyenengin pasangan lo pengen dicinta sama pasangan lo gitu. Benar. Kan gue dulu sering ngelakuin surprise gitu, tiba-tiba sesuatu gitu yang dia sendiri kaget gitu, entah itu barang, entah itu sesuatu yang gue ucapin, whatever lah, tapi itu untuk nunjukin gue sayang sama lo, dan gue berharap juga ada timbal balik gitu kan gitu. Cuman maksud gue ujung-ujungnya nih setelah gue jalanin, nah itu dulu problem di gue gitu, karena mungkin gue produk bukan hancur ya, tapi produk dari keluarga yang kurang harmonis, akhirnya cerai. Jadi gue punya problem komunikasi. You know what I mean? Gue tuh punya problem komunikasi yang gue merasa apapun bisa gue handle sendiri, nggak perlu dikomunikasiin. Apa yang bisa gue atur gitu. Tapi when it comes akhirnya berjalan semakin kesini dan lo punya anak, lo berkeluarga, ternyata menurut gue itu yang paling penting. Komunikasi. Iya benar. Iya, karena gimana lo bisa tahu perasaan atau bisa tahu yang terjadi, whatever itu, kalau nggak ada komunikasi ya. Even akhirnya misalnya komunikasi itu belum tentu berakhir dengan tiba-tiba sayang-sayangan loh. Iya. Jadi berantem juga gitu. Tapi at least keluar, akhirnya kita dapat solusi, akhirnya kita makin mengenal pasangan kita, akhirnya kita gampang tahu bagaimana cara kita untuk menghandle pasangan kita gitu, maksud gua. Kalau nggak ada komunikasi, gua nggak tahu cara ngehandle dia gitu, kayak gitu ya. Lihat tuh kan orangnya kadang-kadang, maksud gua, dia sangat detail gitu, banyak hal sangat detail. Urusan ini tuh ya biasa aja, Kalau gue tuh orangnya seniman banget, yang gue detail tapi
everything tuh keluar sesuatu dari hati gue yang gue lakuin. Misalnya kayak gue mau lakuin sesuatu gitu, misalnya kayak yang paling gampang deh kayak sekarang itu harus ngepost gini gitu. Kalau dia kan gitu gue tuh orangnya tenang aja, gue tahu kapan ngepost dan gue lagi menunggu kata-kata apa yang perlu gue ucapkan. Gitu loh maksud gue. Yang ngerti gue. Karena begitu keluar dari hati itu timingnya. Tapi itu kadang-kadang juga nggak bener juga. Jadi saling melengkapi. Harus gitu, ada yang emang ingetin, akhirnya memotivasi supaya muncul tuh di hati. Nah, sama juga kayak Lia tadinya dia jarang bisa. Maksudnya dia orangnya bukan yang romantis. Dibanding gua, dia tuh jauh dari romantis gitu. Ya kan? Tapi karena gua komunikasikan cara gua, akhirnya dia lama-lama ngikut gitu, walaupun nggak bisa yang bener-bener kayak gitu juga. Dan akhirnya gue juga bisa paham kenapa dia detail. Tapi ada benerin juga urusan rumah dia detail. Jadi banyak hal yang kadang-kadang gue nggak organize, diingetin dia, gue jadi tahu gitu. Nah itu yang bikin jadi sebenarnya ya udah jadi saling terkait, saling membutuhkan karena terus berkembang gitu. Nah, kenal terus berkembang. Dalam rumah tangga tuh emang masalah utama tuh paling sering adalah ketika udah lama nih bersama tuh orang tuh nggak tahu kenapa ya, jadi suka punya pikiran, aduh malas deh gue ngomong, harusnya kan dia udah kenal gue. Duh kita selalu berpikir bahwa kan harusnya dia udah kenal gue, udah malas deh gue ngomong, harusnya kan dia udah kenal gue. Lo kan dua pribadi yang berbeda ya, udah pasti. Dan lo kan nggak pernah tahu, nggak selalu tahu apa yang terjadi. Gue pergi nih di lokasi syuting, mood gue apa yang terjadi. Sampai rumah gue nggak tahu dia lagi moodnya kayak apa, kan gue nggak pernah tahu. Iya benar. Iya kan, misalnya gue sempet teleponan, tapi misalnya di lokasi syuting gue teleponnya nggak bisa lama gitu. Tiba-tiba pas gue pulang sejam perjalanan gue, dia ada apa di rumah yang gue nggak tahu. Tiba-tiba datang udah yang dengan situasi kayak apa, dia juga nggak tahu situasi kayak apa gitu kan. Akhirnya kalau nggak dikomunikasi, ya udah bete-betean aja. Dan itu tuh udah mulai gak enak. Jadi kalau lo komunikasi udah mulai agak banyak hambatan sama pasangan, tanda-tanda bener. Lewat jalan tol bebas hambatan, bener. Bebas hambatan. Makanya Pak Jokowi banyak bikin jalan tol. Thank you banget Lukman Sardi. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi juga nih buat Kiss listeners yang ya mungkin udah mulai merasa kok ada yang terhambat apa ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka pintu-pintu yang tersumbat. Kok kalau terhambat lo cek dulu ke tukang ledeng, ada apa selang Pak. Dari bola ke ledeng Pagi hari ini kita masih ngebahas mengenai topik kita, yaitu The Way I Did to Make You Love Me. Yes. What I did last summer. Salah, what I did to make you love me ya. Apa yang gue lakuin supaya bikin lo tetap sayang sama gue. Buat perempuan-perempuan, katanya ada salah satu cara biar disayang terus sama pasangannya. Terutama buat perempuan yang setelah melahirkan, kan ada perubahan di beberapa tempat mental. Dan ada banyak juga ternyata ya perempuan-perempuan yang memang merekonstruksi badannya. Untuk memenuhi keinginan Pak suami atau memang untuk menjaga hubungannya dengan Pak suami supaya Pak suaminya tetap sayang gitu loh. Iya, salah satu upaya yang dilakukan adalah vaginoplasti atau apa sih itu maksudnya? Merekonstruksi vagina. Oh gitu. Nah, karena kan setelah melahirkan biasanya apalagi yang normal gitu kan itu terjadi hal-hal di mana suka kadang-kadang dijahit gitu loh. Oh gitu. Gue tuh termasuk yang dijahit loh. Ini informasinya nggak berlebihan kan? Ya? Lumayan. Makanya nih buat Kiss listeners yang pengen tahu soal vaginoplasti ini bagaimana, kita akan ngobrol dengan seorang dokter bedah plastik spesialis rekonstruksi dan estetik. Selamat pagi Dokter Putih Adla Runisa. Hai, selamat pagi Dokter Adla, terima kasih sudah mau diajak ngobrol, terutama berkaitan dengan ini rekonstruksi ya di sana sini. Gue pengen tahu Dok, apa aja sih usaha-usaha surgery atau pembedahan yang populer dilakuin sama cewek-cewek sama perempuan-perempuan dalam hal ini supaya lebih cantik atau mungkin ya biar disayang sama pasangan atau apapun itu tujuannya ya. Apa aja sih yang populer sekarang Dok? Jadi kalau seandainya kita mau ngomongin area down there, sebenarnya ada beberapa usaha. Ada yang surgical, ada juga yang non surgical. Oke. Jadi tentunya itu semua
tergantung dari indikasi. Apa sih masalah yang pasien alamin, sehingga kita tahu tata laksananya gimana, overcoming problemnya seperti apa. Nah, itu biasanya balik lagi ke pasiennya. Sebagai pasien, dia harus mengenal dirinya sendiri dong, ya kan? Kira-kira ada sesuatu nggak ya yang bikin dari diri gue tuh nggak nyaman, sehingga gue memerlukan sesuatu yang untuk overcoming itu. Kalau kita ngomongin masalah down there, ada beberapa hal tuh yang biasanya common sekali untuk dilakukan ya. Jadi yang pertama ada namanya labiaplasti. Itu apa tuh? Labiaplasti itu sedikit anatomi nih. Coba. Nggak apa-apa. Gue susah ngebayanginnya sih. Jadi Oke, anyway. Jangan dibayangin. Sorry. Bayangin. Gimana? Jangan nggak ngerti gue. Dibayangin apa enggak nih? Bayangin. Oke. Silakan, Dok. Tapi ngaca-ngacanya nanti di rumah aja ya. Iya, oke. Nanti setelah obrolan ini gitu. Iya. Oke, labiaplasti itu apa, Dok? Intinya gini ya, labiaplasti. Labiaplasti itu apa? Itu kalau labia minoranya, jadi di area genital kita itu perempuan itu ada yang labia mayora, itu yang di sebelah selangkangan, sama ada yang dekat dari pintu vagina. Nah, itu biasanya ada seperti 2 layer yang di ujung sama ujungnya menyapit, itu namanya labia minora. Oke. Nah, labia minora ini sebaiknya itu lebih ngumpet di bawahnya labia mayora. Tapi ada beberapa orang yang memang terlahir memang udah dengan keadaan dia menongol, atau karena hal-hal tertentu hormonal karena hamil dan hal-hal lain yang membuat dia lebih bulging, jadi keluar. Oke. Secara estetik kita nggak bisa bilang oh ini normal, ini nggak normal, nggak bisa begitu. Tapi ada orang yang terganggu fungsinya, misalnya jadi nyeri karena kalau lagi jalan bergesekan. Itu biasanya yang paling sering ya. Itu labiaplasti. Nah, itu dikurangin tuh. Jadi kita bikin desain supaya si labia minora ini menjadi ngumpet di bawahnya labia mayora. Itu labiaplasti. Oke, ada macam-macam berarti ya? Ya itu kan salah satunya gitu ya. Tadi Betul. dokter bilang sebetulnya ada banyak tindakan bedah yang dilakukan untuk bisa merekonstruksi area genitalnya perempuan gitu. Nah, kalau dari aku nih gini, awamnya nih, orang yang awam tuh bilang katanya juga bisa direkonstruksi untuk menyenangkan pasangan. Betul. Gitu, misalnya kayak jadi seperti pengantin baru Lebih lagi. kencang. Itu bener gak sih, Betul. dokter? Itu benar. Itu benar. To what extent itu menjadi suatu tindakan yang surgical ataupun non surgical itu tergantung dari berapa kali kita melahirkan. Atau juga apakah kita melahirkan secara pervaginan atau normal atau dengan seksio. Karena tentu kalau kita seksio itu tidak terlalu berpengaruh. Iya. Gitu. Kalau kayak misalnya, kayak perempuan gitu, misal anaknya 3 atau 4 gitu, ya itu jadi sangat berpengaruh gitu ya dokter ya. Anaknya 3, 4 tapi melahirkan secara normal. Ya itu berpengaruh. Oh gitu. Dan kemudian bisa direkonstruksi gitu dok. Bisa direkonstruksi. Jadi kalau seandainya melahirkan sekali, 2 kali biasanya kan itu kan memang ada pengenduran. Jadi kalau kita melahirkan, kepala bayinya itu kan lawat kan dari vagina. Betul. Aduh, jadi ngilunya sampai sekarang nih itu dok. ada otot-otot gitu. Iya. Di saat kita melahirkan dan bayinya itu kepala stick for a long time di situ, dia si otot-ototnya itu jadi teregang. Oh gitu. Sekali 2 kali dia masih bisa kompensasi dengan kembali walaupun tidak kembali seutuhnya ke posisi awal. Oke. Tapi kalau misalnya udah 3 kali ya pastinya dia jadi dilated. Dan itu kalau dioperasi kita lakukan vaginoplasti. Vaginoplasti itu suatu prosedur yang kita mengencangkan otot-otot tersebut. Tunggu sebentar, saya melihat Bapak konsentrasi banget gitu ya Pak ya, kayaknya menyimak dengan baik. Konsentrasi penuh, mungkin agak terdengar ya dokter. Biasanya kan agak sulit kalaupun kita nggak ada tatap-tatap ini, tapi Pak Bayu ini sungguh terdengar ya. Ya karena ini kan kerung-kerung gitu kebahagiaan suami istri. Saya takut ada informasi yang kelewat. Iya, terutama di bagian angka sih. Iya.
Karena itu paling penting kan. Ujung-ujungnya harga berapa dok? Tapi dokter, gini mau nanya lagi. Tadi kan dokter bilang kan apalagi dengan normal gitu ya. Persalinan normal itu biasanya ada otot-otot yang akhirnya jadi mengendur. Nah ini tuh suka berpengaruh nggak sih, katanya gini, perempuan itu gara-gara melahirkan normal jadi gampang buang air di buang air kecil di celana. Lepas gitu maksudnya. Buat perempuan katanya yang melahirkan normal bisa kelepas gitu aja. Jadi kadang-kadang lagi ketawa ngompol. Di celana gitu ya. Iya. Celana. Mbak Nunung. Aku tuh udah mau pipis. Tapi nih, apakah itu bisa beneran nih bisa dioperasi gitu? Tidak. Kalau untuk yang besar-besar itu biasanya bukan dengan operasi. Nah itu yang tadi gue bilang tuh, ada yang surgical, ada yang non surgical. Nah biasanya kalau orang ngelahirin sekali 2 kali per vaginam atau normal, itu ototnya pengendurannya belum terlalu cihuy itu. Nah dalam keadaan kayak gitu, biasanya itu bisa di laser intravagina. Tujuannya yang pertama, jadi dia di laser di seluruh liang vagina itu tanpa rasa sakit. Tujuannya supaya dia mengencang dan automatically bagian depan dari, kan dia kan nempel tuh sama tempat yang kita pipis. Jadi vagina di atasnya tuh ada tempat pipis ya gitu kan, si salurannya. Nah itu dia akan terkoreksi dengan otomatis. Ada perbaikan. Tapi tentu ada beberapa hal yang harus juga dilakuin ya, kayak senam Kegel itu juga penting. Bisa tuh non surgery. Senam jadi Kegel. Bisa dengan senam Kegel, terus begitu juga dilakuin si laser ini. Nah itu harusnya bisa memperbaiki kondisi tersebut. Jadi sebenarnya operasi-operasi di daerah genital perempuan ini ya macam-macam tujuannya, bisa untuk kesehatan, bisa juga untuk mengembalikan ke bentuk awal gitu ya sebelum melahirkan. Oh iya banget. Bentuk awalnya juga diperbaiki, selain liang vaginanya itu dipersempit dan dikembalikan seperti semula. Si bentuknya pun juga kita bisa bikin lebih estetik ya. Dalam banyak hal. Oh gitu. Iya, maksudnya prosedurnya macam-macam. Dan itu bisa terkoreksi. Jadi dalamnya kita benerin, luarnya pun juga kita perbaiki supaya bentuknya lebih indah. Bentuknya Iya. indah. Nah, ini kalau misalnya mau melakukan prosedur seperti itu, ada persiapannya nggak sih? Maksudnya nggak tahu deh gitu. Boleh langsung datang apa enggak gitu? Walk in. Langsung datang sih boleh dong. Diusir. Saudara datang konsultasi, tentunya nanti kita bahas apa masalahnya. Kalau untuk operasi nggak ada yang khusus, tapi seperti semua operasi tentu pasien diminta untuk menghindari rokok dulu, puasa dulu, terus sudah gitu ada pengecekan lab untuk dilihat biasanya gula darahnya, terus sudah gitu ada tensinya baik apa enggak, terus sudah gitu ada beberapa vitamin-vitamin juga biasanya yang kita akan stop dulu. Nah dokter, berapa lama tuh penyembuhannya kalau habis dari dioperasi dok? Nah permasalahannya dengan operasi seperti ini pasti harus puasa dulu ya. Tuh puasa loh. Kan lo kan gue yang operasi terus digunakan kan jebol. Bener juga dok. Jadi berapa lama jebol, dokter pusing kan? Loh baru dedel-dedel. Ini udah dedel-dedel lagi. Bisa itu udah jebol. Itu berapa lama proses penyembuhan? Jadi biasanya puasanya 6 minggu. Okay. Tapi kalau seandainya di laser, itu biasanya puasanya lebih cepat. 3 hari puasa sudah ready to go. Tapi itu serial. Biasanya kita kasih kayak 3 kali dengan jeda antara 2-4 minggu. Nah itu serial dilakukan. Orang-orang bilang itu oke banget. Yang udah menjalankan. Yang di laser ini? Iya. Wow. Orang-orang bilang oke bang. Maksudnya dengan 1 kali tindakan aja itu sudah berasa manfaatnya. Dengan 3 kali tata laksana itu tentu seharusnya lebih baik. Dokter berapa sih biayanya? Nah, kenapa lo seneng banget? Berapa biayanya? Berapa sampai berapa range-nya? Biayanya dan untuk
konsultasi kan tentu kan kita juga harus lihat dulu permasalahannya. Datang aja ke klinik. Kemana, Dok? Saya kan kebetulan di klinik Beautiful di Jalan Pakubuwono. Oh, Beautiful. Iya. Nah, ini tim dokternya semuanya bisa menangani hal tersebut. Mau cari bedah plastik manapun, seharusnya mereka bisa menata laksana hal seperti itu. Cuman kalau seandainya mau ke klinik dengan senang hati. Oh gitu, Dok. Jadi ini nanya lagi nih, Dok. Katanya jadi perempuan siapapun gitu bisa dikembalikan seperti bentuk awal. Maksudnya bentuk awal tuh saat seperti seorang perawan begitu, Dok. Pertanyaan ya, kalau perawan tuh beda lagi nih. Beda lagi. Namanya himenoplasti. Oh, itu ada lagi. Bisa untuk ngebalikin selaput itu. Bisa. Oh. Ada caranya namanya himenoplasti. Ada cara. Cuman it's a totally different procedure ya. Maksudnya it has nothing to do sama otot-otot itu. Oh gitu. Dan itu berarti bukan laser tapinya ya? Bukan laser juga. Kalau itu operasi. Bisa. Kalau vaginoplasti ini dia sangat related ke orang yang memang sudah terjadi perubahan karena proses melahirkan. Proses melahirkan itu merubah bukan cuma yang di dalam aja. Tentunya pintu masuknya juga ada perubahan. Yang tadinya bentuknya O jadi V. Nah, itu kita balikin lagi. Oh, gitu. Iya. Cukup, Pak. Cukup jelas, Bapak. Iya. Dari mata Bapak tuh kayak ada harapan ya, Pak. Iya. Bapak lebih tertarik daripada Ibu. Ya bukan begitu. Kan kebahagiaan suami juga kebahagiaan istri. Apalagi kan tanggung jawab kami setelah kalian brojol turun mesin. Ya kan saatnya kami. Jadi bilang sama suaminya gini kan. Lo kan udah bikin gue begini ya, sekarang lo bayar gitu. Ya dong. Benar. Baiklah kalau begitu. Terima kasih Dokter Adla. Terima kasih. Selamat bekerja dan selamat operasi. Terima kasih. Bye. Kiss in the Morning bicara soal melakukan apa atau hal-hal yang mungkin begitu banyak. Sebenarnya tadinya kita nggak nyaman tapi kita lakukan juga supaya pasangan kita itu tetap cinta sama kita. Menurut gue sih nggak ada salahnya loh. Iya, setuju. Iya kan, pasangan kita juga gitu. In the name of love. Kalau itu dilakukan atas nama cinta biasanya nggak terasa seperti pengorbanan. Iya. Karena kebahagiaan pasangan kebahagiaan kita juga. Ya kan idealnya gitu. Nih soalnya mungkin banyak komen kan dari yang tidak hanya mendengarkan kita di radio tapi juga yang nonton kita di YouTube ya. Ini mungkin banyak yang komen kayak misalnya, kalau misalnya lo berkorban sampai sebegitunya ya mendingan nggak usah deh gitu. Mendingan ngapain juga lo mesti lakukan itu kalau lo nggak nyaman. Nah sebenarnya kan nggak gitu. Kadang-kadang tuh ya memang tadinya di kita tuh nggak nyaman tapi ya dinyaman-nyamanin. Ya karena kita tahu ya begitulah dalam berhubungan kita harus bisa toleransi mungkin, kemudian harus bisa menyesuaikan, beradaptasi ya kan. Iya, dan semuanya ini kan bertumbuh dari hari pertama kita kenal sampai hari pertama sebagai resmi suami istri sampai punya anak-anak, itu kan pasti ada perbedaannya, akan ada perkembangannya gitu. Makanya ada skill-skill juga yang harus terus diasah. Kalau di awal mungkin kayak zaman dulu gue yang gue perhatiin skill bagaimana bikin pasangan bahagia, ya kan, bagaimana nyenengin kupingnya dia, bagaimana kasih surprise. Nah kalau udah menikah anak 3, skill yang harus ditambah adalah bagaimana cara minta maaf yang tidak bisa ditolak. Benar. Skill minta maaf tuh harus perlu ditingkatin loh, ya kan, supaya hidup lebih langgeng. Iya, itu penting banget loh di dalam pernikahan. Betul. Aduh, tapi Kiss listeners jangan lupa ya untuk selalu komen, silakan tuh berikan pendapat masing-masing. Sebenarnya nggak ada yang benar-benar salah atau yang benar-benar benar gitu kan. Nggak ada benar atau salah. Yang penting gimana kita ngejalaninnya sepenuh hati, sepenuh jiwa supaya dapet yang namanya happy. Iya. Aduh. Karena memang benar juga sih kalau misalnya lo ngejalanin sesuatu nggak happy kan juga ngapain ya. Betul. Gitu. Jadi ya tujuannya sih sebenarnya adalah happy. Betul. Oke, kalau begitu selamat merayakan cinta, selamat menikmati keindahan cinta, dan selamat menjaga cinta. Dan selamat nontonin nih ya cerita-ceritanya Kiss in the Morning di YouTube channel kami ini.
di KIS 951 FM. Dan kalau misalnya ketinggalan episode-episode sebelumnya, you bisa cek di sini ya. Alright. Oke. Jangan lupa like and subscribe. Like and subscribe channel YouTube KIS 951 FM di sini. Oke. Bye. KIS 95,1 FM.